Yang terhormat, Ustazah Dr. Fatwa Arifah MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah Istima, serta yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari kelas D PBA angkatan 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ilas Syabab, khutbah. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, Syifa Nadia, selaku moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua yaitu ada Nur Anissa Setianto Fitri, selaku pemateri kedua. Yang ketiga ada Sofia Salsabila Putri Irwanto, selaku pemateri ketiga. Baik, kita beranjak ke materi yang pertama yaitu Ilas Syabab atau khutbah. Sebelum kita beranjak ke teks materi, kita perlu menghafal beberapa mufradat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa mufradat yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai ke materi selanjutnya. Yang pertama yaitu ada sarwah, sarwatun, artinya kekayaan. Kedua, imadun. Imadun di sini artinya penopang atau pondasi. Ketiga, mas'uliyatin kabiroh, artinya yaitu tanggung jawab yang besar. Qiyadatul jaish, artinya komando atau pemimpin tentara. Gozwah, gozwah artinya pertempuran atau peperangan. Anzaka, anzaka artinya pada waktu itu. Nah, ini mufradat yang perlu kita ketahui ya teman-teman sebelum kita lanjut ke teks. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فإن مرحلة الشباب أهم مرحلة في حياة الإنسان، ومرحلة الشباب هي مرحلة العطاء والعمل، والإنسان الذي لا يعطي في شبابه قلما يعطي في بقية عمره، والشباب ثروة الأمة وعمادها. كان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا قد ولاهم مسؤوليات كبيرة، فولى بعضهم قيادة الجيش مع وجود شيوخ المهاجرين والأنصار، فقد ولى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة قيادة الجيش في غزوة مؤتة، كما ولى أسامة بن زيد قيادة الجيش الإسلامي لغزو الروم وعمره آنذاك 18 سنة، وكذلك أرسل معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن وهو في مرحلة الشباب. Baik, seperti tadi yang udah kita dengarkan audionya, di sini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang setelahnya yaitu keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Fa'in marhalat asyabab ahammu marhalatin fi hayatil insan. Bahwa sesungguhnya masa muda ini merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan manusia atau kehidupan seseorang. Wa marhalatus syabab fi marhalatul ata wal amal. Dan masa muda ini merupakan masanya memberi dan bekerja. Wal insan alladzi la yu'ti fi syababihi qalla ma yu'ti fi baqiyati umrihi. Dan manusia yang tidak memberi pada masa mudanya, maka dia juga tidak akan diberikan pada sisa umurnya atau pada masa tuanya. Wasyababu sarwatul ummah wa imaduha. Dan pemuda itu merupakan kekayaan dan pondasinya sebuah umat. Kana katsirun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syababan qad wallahu mas'uliyatin kabirah. Dulu itu banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah yang pada masa mudanya itu mereka mengambil tanggung jawab yang besar. Tadi seperti mufrad yang udah kita hafal ya, mas'uliyatin kabiro artinya tanggung jawab yang besar.
Fawalla ba'dahum qiyadatal jaish ma'a wujudi syuyukhil muhajirin wal ansor. Dan mereka itu beberapa di antara mereka itu mengambil kepemimpinan kepemimpinan tentara atau komando tentara bersama para syekh-syekh muhajirin dan ansor. Faqad walla Zaid bin Harithah wa Ja'far bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abi Rawahah qiyadatal jaish fi ghazwati Mu'tah. Dan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Abi Rawahah ini mereka mengambil kesempatan untuk menjadi pemimpin tentara perang pada peperangan Mu'tah. Kama walla Usamah bin Zaid qiyadatal jaish al-islami li ghazwati Rum. Nah, sedangkan Usamah bin Zaid ini menjadi seorang pemimpin perang pada peperangan melawan tentara Rom atau Romawi, tentara Romawi. Wa umruhu anzaka samani asyrata sanah, dan umurnya itu pada saat itu berumur 18 tahun. Wa kadzalika arsala Mu'adz bin Jabal qadiyan ilal Yaman, dan dia juga mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang hakim ke Yaman, wa huwa fi marhati syabab, dan dia saat itu masih berusia muda. Jadi sahabat-sahabat Rasul yang disebutkan di sini mereka menjadi seorang pemimpin pada masa mudanya. Boleh dilanjut? Nah, baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Anissa Setianto Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, berikut adalah mufradat yang perlu kita ketahui sebelum kita beranjak ke teks selanjutnya. Yang pertama itu ada bazalu yabzulu, yang artinya memberi atau mewariskan atau mengorbankan. Kemudian ada mala yamilu, yang artinya mencenderungkan atau mempunyai, atau kecenderungan untuk. Kemudian ada atas sahul, yang artinya mempermudah. Kemudian ada yartakibu, yang artinya melakukan. Dan yang terakhir ada al-istimta, yang artinya menikmati. Boleh di next. Selanjutnya kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. والأمة اليوم تحتاج إلى الشاب القوي الجاد الذي يعطي ويبذل، ولا تحتاج إلى الشاب الكسول الذي يهتم بنفسه فقط ولا يقبل على العمل والعطاء. إخواني، قد يميل بعض الشباب إلى التساهل في أمور الدين، وقد يرتكب بعضهم بعض المخالفات والمنكرات، ويعلل لنفسه بأنه لا يزال شابا ويرغب في الاستمتاع بملذات الحياة، فإذا كبر وشاخ عاد إلى الطاعات وترك المعاصي. Baik, untuk teks berikut, wal amatul yauma tahtaju ila syabil qaumi al-jaddi. Bangsa saat ini membutuhkan pemuda yang kuat dan serius, allazi yu'ti wa yabzul, yang memberi dan mewariskan atau mengorbankan. Wala tahtaju ila syabbi kasul, dan tidak membutuhkan pemuda yang pemalas, allazi yahtammu bin nafsihi faqat, yang hanya mementingkan dirinya saja, wala yuqbilu 'alal 'amali wal 'ata, dan tidak bekerja atau memberi. Ikhwani, qad yamilu ba'du syabbi ila tasahul fi umuritin. Saudaraku, sebagian anak muda mungkin cenderung mudah dalam urusan beragama. Waqad yartakibu ba'duhum ba'dul mukhalafat wal munkarat. Dan sebagian lagi mungkin melakukan pelanggaran dan kemungkaran. Wa yu'allilu li nafsihi bi annahu la yazalu syabba. Dengan alasan sendiri bahwa mereka masih muda. Wa yarghabu fil istimta'i bi malazat al-hayah fa iza kabira wa syaqqa ada ila ta'ati wa taraka al-ma'asi. Dan dia ingin menikmati kesenangan hidup. Jadi ketika dia sudah tua, dia kembali melakukan amal soleh dan meninggalkan dosa. Boleh di next. Dan berikut adalah mufradat yang perlu kita ketahui untuk
Untuk memahami teks berikutnya. Yang pertama ada al-miskinu, yang artinya malang atau orang yang malang. Kemudian ada al-a'maroh, yang artinya usia atau kehidupan. Kemudian ada taksibu, yang artinya dikerjakan atau diperoleh. Dan yang terakhir ada layabman, yang artinya tidak dijamin. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan audionya terlebih dahulu. وهذا المسكين جانب الصواب من عدة وجوه. أولا أن الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثانيا أن الشاب غالبا ما يشيب على ما شب عليه، ومن هنا فهو لا يضمن إذا أمهله الموت أن يعود إلى الطاعة من جديد. Baik, untuk teks ini, wahadzal miskinu janabas sauba min iddati wujuh. Orang yang malang itu salah dalam beberapa hal. Awalan, anal a'maro biyadillahi wa ma tadri nafsun wa maza taksibu adan wadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Yang pertama, semua kehidupan itu ada di tangan Allah, dan tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan diperolehnya atau dikerjakannya besok, dan tidak ada jiwa yang tahu di negeri mana ia akan mati. Sanian, ana syabba ghaliban ma yashibu ala ma syabba alaihi, wa min huna fahuwa la yadmanu ila iza amhalahu al-mautu an ya'udu ila ta'ati min jadid. Yang kedua, bahwa pemuda seringkali menua sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika muda. Dan oleh karena itu, tidak dijamin bahwa jika kematian memberinya kesempatan, dia akan kembali taat sepenuhnya. Next. Dan berikut mufradat yang perlu kita ketahui untuk memahami teks berikutnya. Yang pertama itu ada al-muta, yang artinya kesenangan. Kemudian ada al-malazat, yang artinya kenikmatan atau kelezatan. Kemudian ada al-ma'asi, yang artinya dosa. Kemudian ada as-suyuf, yang artinya pedang. Kemudian ada al-mutasahil, yang artinya mudah. Dan yang terakhir ada iktada yaktadi, yang artinya meneladani. ثالثا ليس صحيحا أن المتع والملذات تكمن في المعاصي لا في الطاعات، فإن المسلم الحق لا يجد لذة في طاعته وعبادته لا يعدلها لذة. وكانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. رابعا ثم هذا المتساهل في أمور الطاعات يراه غيره من أقرانه الشباب فيقتدون به فيحمل وزره ووزرهم. Baik. Untuk pada teks ini, salisan laisa sahihan anal mut'a wal mazati takmunu fil ma'asi la fi ta'at, yang artinya ketiga, tidak benar kesenangan dan kenikmatan terletak pada dosa dan bukan pada ketaatan. Fa innal muslimul haq la yajidul lazah fi ta'atihi wa ibadatihi la ya'diluha lazatun. Muslim sejati menemukan kenikmatan dalam ketaatan dan ibadahnya yang tidak bisa disamakan dengan kesenangan. Wa kanat qurratu ain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil salati kama qala ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya sebagaimana beliau berkata,
kenyamanan mataku tercipta dalam sholat. Waqala Ibrahim bin Adham rahimahullah, lau ya'lamul muluku ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Ibrahim bin Adam rahimahullah berkata, jika raja tahu apa yang kita hadapi, mereka akan memerangi kita dengan pedang. Rabi'an, summa hadzal mutasahilu fi umurit ta'ati yarahu wairuhu min aqronihi asyabab fayaktaduna bihi fayahmila fi wizrahu wa wizrahum. Yang keempat, maka orang yang mudah dalam ketaatan ini akan dilihat oleh pemuda-pemuda yang lain, dan mereka meneladaninya. Demikianlah ia memikul bebannya dan beban mereka. Sekian pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Anissa atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sofia Salsabila, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang berikut seperti biasa, sebelum kita masuk ke teks sebelumnya, akan ada mufradat yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama itu doya ayu doyo, artinya menghilangkan atau menyia-nyiakan. Lalu ada tamakana ya tamakanu, yang artinya mampu atau memungkinkan. Kemudian fawatul fursoh, artinya melewatkan kesempatan. Kemudian sakom, artinya sakit. Dan haramun, artinya tua. Kemudian sebelum kita menjelaskan isi teks tersebut, mari kita dengarkan audio terlebih dahulu. خامسا، إن هذا المسكين يضيع فرصا من فرص الخير قد لا يتمكن في مستقبل عمره من فعلها والقيام بها، لعجز بدني أو فكري أو مالي، أو لفوات الفرصة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وهو يضيع أهم مرحلة من عمره، وهو مسؤول عنها ومحاسب عليها. Baik, akan saya jelaskan untuk teks ini. Khomisan, kelima, inna hadzal miskina yudayyi'u furusan min furusil khair. Orang yang malang ini menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Qad la yatamakkanu fi mustaqbali umrihi min fa'liha wal qiyami bihaqqiha. Jadi orang yang malang ini menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik yang mungkin tidak dapat ia lakukan dan penuhi di kemudian hari. Li'ajazi badani au fikri au mali au li fawatil fursah. Karena ketidakmampuan fisiknya atau mentalnya atau hartanya atau dia ini telah melewatkan kesempatan. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsa qabla khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hayata qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, wasihata qabla saqamik, kesehatanmu sebelum kesakitanmu, wa faraga qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, wa syababa qabla haramik, dan masa mudamu sebelum masa tuamu, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Wa huwa yudayyi'u ahamma marhalatin min umrih, dan dia menyia-nyiakan tahap terpenting dalam hidupnya. Wa huwa mas'ulun anha wa muhasabun 'alaiha, yang menjadi tanggung jawabnya dan pertanggungjawabannya. Kemudian ada mufradat lagi untuk teks yang selanjutnya. Yang pertama ada intiko, artinya menyeleksi. Kemudian sahib, artinya penarik. Kemudian fasid, artinya yang rusak akhlaknya. Kemudian asyara yushiru ila, artinya menunjukkan atau mengisyaratkan. Kemudian jalis, artinya teman dekat. Seperti biasa, mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu.
أخي الشاب، احرص على انتقاء واختيار الأصحاب، فالصاحب ساحب كما يقولون. نعم ساحب، فإن كان صالحا سحبك معه إلى الصلاح ودروب الخير، وإن كان فاسدا سحبك معه إلى الفساد ودروب الشر. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الجليس وأثره على صاحبه في قوله. Baik, artinya, akhi syab, ihras ala intiqai wal ikhtiyaril ashab. Wahai saudaraku, berhati-hatilah dalam menyeleksi dan memilih teman dekat. Fasahibu sahibun. Teman dekat adalah penarik. Kama yakulun, na'am sahibun. Seperti yang mereka katakan, ya, mereka itu penarik. Fa in kana solihan sahabaka ma'hu ila shalah wa duru bil khair. Jika dia orang yang baik, dia akan menyeretmu bersamanya ke kebenaran dan jalan kebaikan. Wa in kana fasidan sahabak ma'hu ilal fasadi wa duru bisyarr. Dan jika dia orang yang rusak akhlaknya, dia akan menyeretmu bersamanya ke jalan kerusakan dan keburukan. Waqad asyara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila ahammiyatil jalis wa atharihi ala sahibihi fi qawli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pentingnya teman dekat dan dampaknya terhadap temannya di dalam sabdanya. Nah, kemudian ada mufradat lagi sebelum masuk ke teks selanjutnya. Yang pertama ada hamilul mis, itu artinya penjual minyak wangi. Kemudian nafi khilkir, artinya seorang pandai besi. Kemudian rihun thayyibah, artinya bau wangi. Kemudian ahraqa yuhriku, artinya membakar. Kemudian wajada yajidu, artinya mendapatkan. Dan mari kita dengarkan audionya terlebih dahulu. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. Baik, artinya Nabi SAW bersabda, Innama mathalul jalisi sholih wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yaziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Saya mengatakan ini dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya, untuk kalian dan untuk seluruh umat Islam. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia Salsabila atas pemaparannya. Selanjutnya, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Ya, teman-teman, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut saja ke agenda selanjutnya, yaitu quizzes. Kita mulai sebentar.
Bentar ya. Jadi teman-teman, itu untuk linknya sudah di-share ya di chat Zoom. Boleh dipencet. Jika ada yang ingin melihat kodenya, boleh dilihat di layar ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini baru 3 orang nih yang masuk. Partisipan ada 17 orang, masih ditunggu ya. Yang hadir baru Eriza Rahmawati, Algifari Rahman, Albi Hazimi, Amelia Oktaviani, dan Alwiyah. Sisanya masih ditunggu ya. Ayo teman-teman, masih ditunggu nih, baru 7 orang.
Iya, ditunggu 3 orang lagi. Di sini yang join baru 11 orang. Coba kita absen dulu ya. Alia Zahra ada, Hamam Usama, sama ada Indonesia, ada Aisyah, ada Albi Hazimi, ada uh, Al-Ghifari Rahman, ada Alwiyah, ada Amelia Oktaviani, ada Diana Susilawati, ada Eriza Rahmawati, ada Muhammad Arya. Muhammad Arya belum nih. Ayo Muhammad Arya ditunggu. Muhammad Arya, Putra Maulana. Putra Maulana juga belum. Randi udah. Sofi Andini sudah. Oke, ditunggu untuk Muhammad Arya dan Putra Maulana untuk segera join ke kuisis ya teman-teman, biar waktunya tidak termakan banyak. Oke, Muhammad Arya udah join, tinggal Akhi Putra Maulana, ayo masih ditunggu. Oke, kita mulai ya teman-teman kuisisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semangat teman-teman.
Menduduki peringkat pertama. Siapa yang kita mau? Jadi udah banyak yang selesai nih, ada yang belum masih biar oke, sudah terlihat 3 pemenang pertama, yaitu yang pertama itu ada Abi Hazimi, kedua Ainun Nisa, dan 3 Hamam Usama. Barakallahu fikum kepada para pemenang. Oke, sekian. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li firqa ar-rabi'ah. Min a'dha'il firqa Nur Anisa wa Safia Sahih wa Syifa Nadia. Jazakumullah khairan. Kaifa halukum ya syabab? Mawdu'una al-yawm khutbah ila syabab. Hal fahimtum al-mawdu'? Fahimta ya Hamam? Qalil Ustaz. Qalil. Eriza hal fahimti? Insyaallah Ustazah. Ya Allah. ماذا تقول؟ ماذا يقول النص في هذا الموضوع؟ باختصار.
Iya. Ini saya lagi buka filenya ya. Di kelompok 4 PPT-nya ada audionya nggak itu? Muncul nggak suaranya ya? Kalau di saya kok nggak muncul ya? Ada Ustazah. Coba tolong ini diperlihatkan, diulang lagi ya. Saya mohon maaf juga sebelumnya kemarin waktu presentasi dari kelompok 2 dan 3 ya, saya tidak bisa hadir saat Zoom. Sebentar Ustazah. Ya. إلى الشباب خطبة. Oh, ini dari Canva ya, harus dari Canva linknya. Harus buka dari Canva baru ada suaranya ya. Iya, Ustazah. Bentar, saya coba. Tidak ada. Di tas coba dia. Iya, sebentar. Saya kan ada link ya, link Canva yang dari kelompok 4 kumpulkan ya. Coba saya share. Ini bagaimana? Kok saya nggak kelihatan ininya ya, audionya itu di mana? Di setiap halaman atau bagaimana, Sofia? Di setiap halaman Ustazah. Ada ya. Harus apa namanya itu, di present dulu, ditampilkan dulu atau langsung bisa kalau ini? Harus ditampilkan dulu jadi Oh, bisa. tampilkan dulu. Hmm. Kan tampilannya dari baik Sofia. Nah, itu kan di pojoknya ada yang tanda panah itu saja pojok kanan, Atas atau bawah? Ini. samping tanda tanya. Nah, Ah, iya, harus dipresentasikan. terus dia Nah, terus ntar kalau misalnya di next udah ada langsung soundnya gitu. hmm, Afwan Ustazah, ada tidak Ustazah suaranya? oh ada. Oh, bentar. Bentar. Aduh, oh, saya lupa share with sound ya, tapi kedengaran di saya. Oh iya, ya nggak Itu apa kalau Ustazah. apa namanya, apa tuh lagi tadi, nggak bisa di pause ya suaranya.
Ya Ustazah, kita nggak ada yang tahu cara nge-pause-nya. Iya, kalau di Canva gitu ya. Oke, baik, sebentar. Sebentar. Oke. Udah bagus ya. Oke, kita ke judul error nih laptop. Tuh. Oh, gitu ya dia. Oh, udah. Oh, ya. Udah ya, ada audio dan juga ada slide-nya. Sudah sesuai gambar-gambarnya dengan materinya ya. Oke, coba kita bahas sedikit. Kalau intinya ya, inti dari judul ini apa? Teman-teman yang non pemateri, apa yang ditangkap dari eh, materi yang tadi sudah didengarkan dan dijelaskan oleh kelompok 4 ya? Ini tentang ila syabab. Ya, syabab. Ini relevan nggak dengan kehidupan kita nih? Relevan ya. Kan kita semua pemuda ya. Oh, saya masih pemuda kan. Masih syabab ya. Meskipun beda angkatan ya. Ya, ini apa pesannya ya? Pesan dari teks ini untuk para pendengarnya atau kita sebagai pembaca teks ya. Nah, kaifa yasifu an-nas an marhala asyabab. Dideskripsikannya bagaimana itu tentang marhalatus syabab. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran nggak Isa suara saya? Terdengar, Ustazah. Terdengar kok nggak ada jawabannya. Ah, itu kan yang di awal itu dideskripsikannya sebagai apa? Ya, ahammu marhalatin ya fi hayatil insan. Sebagai eh, periode ya, fase, fase yang paling penting ya. Kalau ahammu kan berarti tafdil ya. Ahammu marhalatin. Ya, afdalu talibin gitu ya. Ajmalu mar'atin. Paling ya, paling penting fasenya dalam kehidupan manusia. Kenapa itu? Kenapa menjadi penting? Jadi anak al-katib ya, qala al-katib, penulis ya maksudnya penulis teks ini fi ra'yihi anna marhalat syabab ya marhalatul ata wal amal. Di fase kita ya harus banyak-banyak berarti memberi kontribusi gitu kan dan juga bekerja gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita udah seberapa banyak berkontribusi? Kontribusinya al-ata fi hayatina, masalan fil usra atau fi dirasatina gitu ya. Dan kadang kalau kita ini juga ya muhasabah introspeksi diri sudah seberapa banyak kita memberi gitu ya dan bekerja atau berusaha gitu ya karena kan terutama di usia teman-teman semua nih ya karena kan di sini apa yang dilakukan sekarang pasti akan mempengaruhi di masa depannya gitu ya akan di apa istilahnya dituai gitu ya akan dipanen nanti beberapa tahun ke depan begitu juga saya nanti beberapa tahun ke depan bagaimana sekarang hari tadi di acara pengukuhan Prof Nuruddin itu kan beliau kalau beberapa tahun sebelumnya itu kan sama saya mahasiswa Prof Nuruddin dosen gitu ya. Nah, mungkin kalau beliau sudah punya rancangan gitu ya di beberapa tahun ke depan jadi profesor ini. Nah, sama juga nanti teman-teman 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sudah direncanakan atau belum begitu ya. Kalau teman-teman punya nggak rancangan seperti itu? Nanti saya 5 tahun lagi tuh saya udah apa gitu, udah S2 gitu kan ya.
udah berkeluarga misalnya, udah bekerja dan lain sebagainya. Itu kan tentu masing-masing punya gambaran ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya al-insan alladzi la yu'ti fi syababihi kullama yu'ti fi baqiyati umri. Kan itu penting banget ya. Karena kan itu pasti juga dipengaruhi oleh apa ya? Kebiasaan gitu kan ya. Jadi kalau apa pembiasaan kecilnya begini ya nanti masa depannya juga begitu kayak dipengaruhi. Wasyababu sawratul ummah wa imaduha. Ya kan. Jadi ini sumber ya, sumber daya atau kekayaan suatu masyarakat dan juga imadun ya, tiangnya, penyokongnya. Nah, jadi apalagi nanti ini ke depan gitu ya, mau pemilu dan seterusnya, itu kan akan mempengaruhi gitu ya. Apa yang teman-teman nih, ini kan generasi muda, jangan sampai tidak peduli gitu, jangan sampai tutup mata gitu. Jadi karena masa depannya akan dipengaruhi dengan kok jadi kampanye, jadi pilihan yang akan kita lakukan nanti gitu, itu akan berpengaruh. Jadi jangan sampai tidak peduli gitu kan ya. Karena kan dia khawatirkan nih generasi-generasi yang muda hanya ngelihat apa dari covernya saja gitu kan. Tapi lihat itu bagaimana apa ya namanya itu yang membentuknya gitu, latar belakang yang membentuknya seperti apa gitu kan. Jadi jangan yang terlalu instan gitu kan, jadi yang dengan jalan yang cepat, tapi lihat ya, kemampuannya orang itu seperti apa gitu ya. Jangan juga dilihat oh ini lebih lebih muda, ini lebih tua gitu ini eh, udah ya nanti jadi mengarah ya. Nah, kemudian di sini ya yashrahu an-nas aidan bi amsal ya amsal dauru asyabab fi zamani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di sini ada lahum mas'uliyat kabir. Jadi di situ juga ada qiyadah ya, qiyadatul jaysh ya. Dan jadi juga di sini juga sebagai apa bukti gitu ya bahwa anak muda ya, pemuda itu pun perlu diberikan peran di dalam masyarakat gitu. Bahkan di sini kan contohnya di dalam hal-hal yang krusial yang penting juga gitu seperti ada contohnya ini dia kan memimpin pasukan gitu ya ketika apa ke maaf wujud syuyukhil muhajirin wal ansor gitu ya. Bersama para muhajir dan ansor gitu dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari eh, masa Nabi gitu ya. Nah, wal umma al-yaum tahtaj ila asyab al-qawi al-jad alladhi yu'ti wa yabzul wala tahtaj ila syabab ila syabi al-kasul alladhi yahtamu bi nafsihi faqat wala yuqbil ala al-amal wal ata. Nah, kan bahaya nih. Kalau sekarang trennya kan apa ya? Bukan tren sih, mungkin kecenderungan ya, karena itu tadi ada perkembangan teknologi gitu kan ya. Akhirnya tadi di sini tuh dibilang jangan yang yahtam binafsihi faqat, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Karena memang kalau sisi negatif dari dunia yang sudah digital ini kan salah satunya begitu. Akhirnya orang-orang akan cenderung apa? Mencari keamanan atau kenyamanan diri sendiri, kebaikan dirinya sendiri, kurang rasa interaksinya gitu. Apalagi kalau sekarang kan ya itu dengan misalnya mau apa-apa udah yuk ini video call, Zoom, bahas di grup WhatsApp gitu dan lain sebagainya. Kalau dulu belum ada teknologi itu akhirnya mau tidak mau pasti kumpul bareng. Akhirnya karena kumpul bareng bisa lihat apa kendala dari teman-teman kita dan seterusnya. Akhirnya tumbuh muncul rasa empati dan seterusnya. Kalau sekarang kan tidak gitu ya. Mungkin kurang ya, jangan tidak kurang gitu ya. Nah, jadi bagaimana tetap supaya tuh nilai-nilai tersebut bisa terjaga gitu ya. Nggak boleh kasul ya, nggak boleh malas. Kalau kita kan cenderung mager ya, apa itu sifat mager. Nah sekarang itu malah di labeli dengan oh saya mah introvert gitu ya, saya nggak mau kumpul sama orang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya lihat di beberapa media sosial kan kayaknya kita
apa ya, mencari pembenaran gitu ya dari sifat-sifat kita nggak mau ketemu orang gitu kan, males bergaul. Oh saya ini introvert, saya nggak bisa gitu. Padahal ternyata katanya kalau kata orang psikolog introvert itu bukan berarti orang yang nggak mau nggak atau nggak bisa ini ya nggak bisa berperan di masyarakat bukan ya. Jadi meskipun dia sifatnya introvert gitu tapi bisa kasih kontribusi gitu. Cuma memang ada beberapa yang secara psikologis ya. Mungkin yang saya rasain ya ataupun ada beberapa kan tes ya apa tuh tes psikologi introvert atau extrovert. Yang membedakan itu sebenarnya kalau orang introvert ya, kalau ketemu orang banyak, itu energi tuh rasanya terkuras gitu ya. Akhirnya tiba-tiba langsung ke nyampe rumah tuh lelah gitu. Tapi mereka tetap juga mau berkontribusi gitu, tetap mau gabung di masyarakat dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai nanti teman-teman itu ya mencari pembenaran saya introvert nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang gitu, nggak boleh gitu ya. Karena itu tadi pentingnya syabab ya, apalagi kita nih orang-orang generasi Muslim juga harus memiliki peran yang banyak di masyarakat gitu ya. Semuanya, semua aspek diikuti, mau yang di mana di baik yang di keagamaan ataupun yang di sosial dan seterusnya itu juga tetap bisa memberi peran dengan baik ya. Nah, maka di sini disampaikan ikhwani ya, qad yamilu ba'du syabab ila at-tasahul fi umuriddin ya, wa qad yartakib ba'duhum ba'dal mukhalafat wal munkarat ya. Fayu'allilu li nafsihi bi annahu la yazalu syab ya. ويرغب في الاستمتاع بملذات الحياة فإذا كبر وشاخ عاد إلى طاعة وترك المعاصي وهذا مسكين يا جانب الصواب من عدة وجوه ya. Wah ini apa tuh intinya? Kalau di sini kan jadinya oh mumpung masih muda gitu ya melakukan banyak hal gitu. Jadi muda kan ada ini isinya muda foya-foya tuh mati masuk surga gitu kan. Bisa nggak begitu? Iya. Jadi muda foya-foya, kaya apa tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Ya. Jadi di sini kan dibilang ada sebagian yang condong gitu ya, apa mengingkari ya atau apa namanya pokoknya berbuat di sini mukhalafat yang hal-hal yang salah dan yang mungkarat yang kemungkaran gitu. Dan dia menyatakan bahwa masih muda gitu kan dan ingin menikmati nikmatnya hidup ya. Nah, nanti kalau udah tua, udah berumur, baru dia ada ila ta'ah wa tarkal ma'asi, baru di apa maksiat dan kembali kepada ketaatan. Iya, kalau umurnya masih cukup ya. Kalau tiba-tiba nauzubillah min zalik mati lagi dalam keadaan ini tadi fil munkarat wal mukhalafat kan bahaya ya. Nah, makanya ada yang disebutkan ini entah peribahasa atau hadis atau dari perkataan orang bijak ya yang dia bilang apa man asya ala syai'in mata alaihi gitu ya. Jadi dibilang siap orang itu kan meninggal sesuai dengan bagaimana dia hidup gitu kan ya. Jadi kita tentu harus selalu berbuat kebaikan gitu supaya nanti meninggalnya juga husnul khotimah gitu ya. Ini apalagi nih bagian-bagian tentang Mar biyadillah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ini semua dalil-dalil ya tentang bagaimana kita ya sepatutnya menjalani kehidupan dengan yang baik ya. Kemudian kesimpulannya apa jadinya? Ya jadinya gunakan waktu ya sebaik-baiknya, apalagi di masa-masa muda gitu. Karena memang kalau apa tuh namanya, kalau sudah melewati fase itu, akhirnya kadang-kadang muncul penyesalan ya. Oh, seandai saya dulu begini gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sekarang belum ngerasain, kalau saya yang udah mau mulai masuk usia 40 itu rasanya kayak ada penyesalan, andai ya saya dulu begini, belajar ini, belajar itu gitu ya. Saya mungkin udah mahir sekarang gitu. Nah, tapi kan tidak boleh ya terlalu berlama-lama dalam penyesalan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan
waktu yang Allah amanahkan yang saat ini ada gitu ya. Baik. Silakan hal ladaikum soal atau ta'liqat atau mudakhalat tafadhalu. Oke, mungkin sambil ngisi waktu yang dari pemateri bisa ditampilkan ini pertanyaannya kemudian dibahas ya. Banyak salah atau di nomor berapa gitu di pertanyaan berapa. Sebentar Ustazah. Ya. Afwan Ustazah, laptop Syifa sedang terkendala. Ini ya koneksinya ya. Iya Ustazah. Hmm. Oh ya ini 35,6. Ini bisa dari saya nih yang rangkuman kuisisnya ya. Coba gantian. Yang di PDF-nya aja itu ada Sofia atau siapa? Nisa. Yang as-sahib kas-sahib fil khair wasyar itu ya pertanyaannya ya. Iya, Ustazah. Iya. Coba coba dibahas nih kelompok 4. Boleh sambil tanya-tanya temennya tuh.
Heeh. Ayo silakan. Siapa nih? Syaf Sofia, Nisa, atau ini ada berapa pertanyaan? 12 ya. Oh, kunci jawabannya. Di sini ada kunci jawabannya nggak? Nggak ada. Oke, baik, ini dibahas aja ya Ustazah. Ya, dibahas. Oke, dari yang bagian pertama dulu. Ini yang nomor 1 itu as-sohibu kasohibi fil khair wasyar. Artinya itu teman, ya seorang teman itu seperti seorang temannya dalam hal kebaikan dan keburukan. Nah, ini jawabannya sahih. Karena ya seorang teman itu sama seperti teman, ibaratnya seperti teman dekatnya gitu. Kayak ini cerita berteman dengan tukang minyak wangi. Ya, gitu. betul Ustazah. Seperti tukang minyak wangi, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya. Jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau dari seorang pandai besi itu. Terus yang nomor 2, qad yahmilu asi auzaro min qiladihi. Bahwa seorang pelaku maksiat itu akan memikul beban dari seorang yang, ini mesti yang mengikutinya ya Ustazah? Man qalladahu. Jadi yang mengikuti orang berbuat maksiat itu. Jadi si pelaku maksiat ini membawa beban dari membawa dosa dari seseorang yang dia ikuti. Nah, ini jawabannya yang mengikutinya, yang mengikutinya. Yang mengikutinya. Ini jawabannya sahih ya Ustazah. Karena seseorang yang, jadi dia ibaratnya mendapatkan dosa jariah karena dia memberikan contoh yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain. Terus yang nomor 3, asyabu alladzi yaqilu ata'uhu qad la yu'ti ba'da dzalik. Seorang pemuda yang sedikit memberikan pada masa mudanya itu, maka dia tidak akan diberikan pada tidak la yu'ti, ya tidak memberi juga nanti setelah di masa-masa tuanya gitu kan. Ba'da syab, ya, ba'da. Jadi orang yang mudanya tidak atau sedikit memberi pemberiannya gitu, sama sedikit memberi, nanti tuanya juga tidak memberi gitu. Atau yu'ti tidak bisa memberi juga gitu kan. Jadi dari mudanya aja pelit, tuanya juga bakalan pelit gitu. Ya, ini jawabannya sahih ya Ustaz. Sesuai teksnya tadi ya. Ya. Oke, terus nomor 4, wal Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da syababi al-qada. Rasulullah menganjurkan para wala itu mengutus atau menganjurkan beberapa pemuda untuk menjadi seorang hakim. Jawabannya khoto. Ya, seharusnya dia menjadi seorang pemimpin. Iya, kalau di sini teksnya itu ya yang tadi wala Zaid bin Haris gitu ya. Para sahabat. Iya, datal jaysh gitu ya. Nomor 5, hasa al-khatib aulia umur syabab ala ikhtiyari ashabi auladihim. Seorang khatib menganjurkan aulia umur syabab, pemimpin-pemimpin dalam perkara
dalam urusan al-urus syabab ala ikhtiyari ashabi aladihim. Khatib menganjurkan para orang tua untuk mengatur urusan anak-anak mudanya dalam memilih teman. Itu jawabannya khoto. Karena seorang ya Ustazah khoto. Ya. Karena di teks tersebut khotibnya tidak memerintahkan kepada orang tua, tapi memerintahkan kepada pemuda untuk mencari teman yang baik. Iya. Seperti itu. Lalu nomor 6, hasal Islam alal istifadati min awqatil faragh. Islam menganjurkan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kosong. Itu sahih, sebagaimana tadi yang ada di teks itu, bahwa Islam menganjurkan untuk kita melakukan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang nomor 7, yartakibu ba'da syababi al-ma'asi li, bahwa seorang pemuda itu melakukan kemaksiatan li untuk ghaflatihim. Ya, karena jadi sebagian orang pemuda itu melakukan kemaksiatan karena di annahum la yazzalu syabab, apakah karena mereka masih muda, atau lizonnihim annahum jaiza, karena pikiran mereka karena itu boleh, atau li ghaflatihim, karena kelalaian mereka. Kenapa itu kira-kira? Karena kelalaian ya? Ya, karena kelalaian. Ya, ghaflatihim. Juz nomor 8, yaro al-khatib anal muta'a wal mulazati takunu fi, bahwa seorang khatib ini berpendapat bahwa sebuah kenikmatan itu didapatkan pada, jawabannya itu yang C. Ya, fi at-ta'at wal ma'asi. Wal ma'asi. Atau Fil ta'at doang. Ya tuh. Karena di sini kan teksnya laisa sahih ya, laisa sahihan annal muta' wal malazat takunu fil ma'asi la fit ta'ah, gitu ya. Jadi tidak benar yang menyatakan bahwa kenikmatan dan kesenangan itu ada di dalam kemaksiatan dan bukan di dalam ketaatan. Jadi karena di sini fa innal muslim al-haq la yajidu lazzatan fi ta'atihi wa ibadatihi, gitu ya. Jadi kalau seorang muslim yang baik, yang benar gitu, pasti akan menemukan kenikmatan di dalam ketaatannya, di dalam beribadahnya dan seterusnya. Tapi kan menurut Bang Haji Roma Irama, yang asik-asik itu pasti yang maksud itu yang enak-enak gitu, yang asik-asik. Ya enggak, Mam? Ya. Justru yang maksiat, yang nikmat, yang enak gitu ya. Kalau yang beribadah yang banyak tantangannya. Lanjut. Ini sifat doang, yang lainnya bagi-bagi tugas ya. Ya, boleh mungkin dilanjutkan oleh teman saya, Nuranisa atau Sofia, ada yang ingin menjawab. Padahal tadi maksud saya itu yang kelompok 4 yang bertanya ke teman-teman yang lain gitu. Dikira. Iya, misalnya iya gitu, bukan kalian yang jawab sendiri, tapi ayo misalnya Aisyah gitu, kata Sofia, mana jawabannya benar gitu. Di cross check pemahaman teman. Oke, ini boleh tunjuk aja Ustazah. Ya, tunjuk aja kamu yang jadi moderator, tunjuk aja teman-temannya tuh. Paham gak dia? Dengerin saya nggak kamu gitu. Ini tadi disuruh jawab Ustazah. Oke. Lanjut ya teman-teman, nomor 9. Waroda finnas qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam yugnatim. Nah, ini ada yang Iltanim. Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa, kalau nggak ada yang mau jawab, saya tunjuk ya teman-teman. Yang C. Kenapa yang gampang aja dia itu? Kenapa yang C, Ahi Hamam?
5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, sebutkan. Hidup sebelum mati. Lupa saja, ada 5 saja. Gimana itu lupa? Ada Lulus nyanyiannya nih. saja dah. Ada nyanyiannya. Iya. Oh iya, malah saya malah nggak ingat itu ada nyanyiannya ya. Nyanyi, Ahi Hamam nyanyi. Oke, terima kasih Ahi Hamam yang sudah menjawab. Kita lanjut ke nomor 10. Al-kalamu alladhi istama'ta ilaihi kana fi. Ukti Aisyah bisa menjawab nomor 10. Lagi karena fil masjid. Tuh gak waktu Syifa. Oke, kenapa tuh yang masjid jawabannya Ukti Aisyah? Karena kan ini khutbah ya. Khutbah biasanya disampaikan di masjid-masjid. Oke, Sohi, syukran Ukti Aisyah. Oke, Ya, selain itu alasannya ada itu alasannya kan di teks aku luka lihat astagfirullah li walakum wa li jamil muslimin gitu ya. ya, dihususkan untuk orang-orang Muslim. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut Itu nomor biasanya di 10. khutbah itu ya, Hamam ya. Di khutbah Jumat ya biasanya. Ya enggak? Lagu-lagu dulu saja. Lagu-lagu yang mana? Yang Fiha sebelum sakit. Ya gitu. Udah ke nomor yang berikutnya. Masa kamu Oh, dapat bukan. ini? Ini yang mana anak-anak cowok nih? Abi kalau saat Jumat kan ada khotib bilang gitu ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin gitu kan? Yang cowok udah pada pernah jadi khatib belum ini? Kalau belum jadi khatib belum bisa khatib. Ya. Kalau belum pernah jadi khatib belum bisa khatib gitu. Paham gitu? Itu balaghah tuh. Belum bisa mengkhitbah kalau belum jadi khatib gitu ya saya. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut nomor 11. Hadhil khutbah maudu'uha. Eh, kita tunjuk ke Ukhti Alia Zahra. Nomor 11 Ukhti. هذه الخطبة موضوعها الشباب. Nah, Sahih. Syukran Ukhti Alia. pertanyaan paling susah tadi ya. Nomor 12. Man qada al-juyush wa huwa sogir. Nah, ini ada yang bisa jawab nomor 12. Mungkin kita tunjuk Ukhti Alwiyah. Nomor 12. Oke, Ukhti Alwiyah. Oh iya. Nomor 12. Man qawadal juyusa wa huwa sogir. Jawabannya A. Ja'far bin Abi Thalib. Oke, kenapa tuh Ukhti Alwiyah? Apakah bisa menjelaskan kenapa jawabannya A? Di teks dibilangnya pada zaman Rasulullah dulu biasanya remaja tuh dikasih tanggung jawab yang besar gitu. Oke, Sohi. Kita lanjut. Syukran Ukhti Alwiyah. Kita lanjut ke nomor 13. Syabbaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jali susu bi. Nah, ini nomor 13. Mungkin boleh dijawab sama kok ini partisipannya sedikit banget ya. Pas giliran ada sesi ini langsung lost connection. Oke, mungkin Uhti Indonesia boleh menjawab nomor 13. Jawabannya tadi jawab C. Boleh dijelasin Uhti Ainun kenapa jawabannya C? Bahkan Ainun. Tadi yang tadi kita bilang teman sebagai
apa ya, kalau ikut wangi atau ikut yang paling terakhir ya tadi. Kalau berteman dengan yang baik, teman yang baik seperti berteman dengan teman yang menjual minyak wangi. Kalau yang buruk, Karena fikih al-qir gitu ya. Sebagai seperti berteman dengan pandai besi. pandai besi. Kalau di sini kan dia bilang tuh tadi wana fiqhul qir imma an yahriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabisah gitu ya. Dengan pandai bersih bisa jadi kita kena percikan apinya jadi membakar bajumu atau bisa juga ikut kena baunya yang kurang enak gitu ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa ya menjadi orang yang seperti hamilul misk gitu. Jadi orang yang kalau berteman dengan kita bisa dapat kebaikan, dapat manfaatnya gitu ya. Udah selesai ya pertanyaannya? Ya, sudah Ustazah. Alhamdulillah, itu ya. Judulnya bagus sekali nih ya. Tentang pemuda ya, tentang juga pentingnya bagaimana kita tadi itu naqdi awqatana al-fariqa bi al-asya al-mufidah gitu ya. Udah ketemu Hamam. Tadi khamsan qabla khamsinnya. Ya. Ya kan paling penting adalah masa mudamu sebelum masa tuamu gitu kan ya. Masa luangmu sebelum masa sempitmu gitu. Nah kalau kita kan kebiasaan kita kalau belum deadline itu kok nggak bisa gerak gitu otak ya. Begitu juga teman-teman ya. Kadang-kadang kalau belum deadline kok kayak nggak bisa gitu. Tapi kalau deadline tiba-tiba ada aja idenya gitu kan ya. Itu namanya jurus kepepet gitu ya. Nah mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Kalau ada hal-hal yang waktunya luang dikerjakan lebih baik sedikit-sedikit. Ya, ternyata itu kalau kita nyicil kerjaan juga lebih bagus ya untuk mental kita. Sekarang kan isunya yang kalau lagi rame itu mental health gitu ya dan seterusnya ya. Salah satunya gitu jangan mengeluh pekerjaan kita banyak gitu, tapi mungkin bisa jadi kita yang keliru dalam manajemen waktu gitu kan ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya materinya ini. Kemarin sudah dibahas juga tentang Tabaqat al-Asdiqa ya, mafhumul amni itu materi-materinya bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik ya, memahami juga dengan baik ya. Karena kan kita nanti ada 3 pertemuan lagi ya di kelompok 5, 6, dan 7. Ya mudah-mudahan sehat semua, bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Saya mohon maaf sekali kalau misalnya mungkin nanti ada beberapa pertemuan juga yang saya tidak bisa hadir gitu ya. Nanti mungkin Alia dibantu mengingatkan teman-teman yang presentasi tadi dibahas seperti itu. Selain bahas materinya, pertanyaannya juga dibahas satu persatu gitu ya. Nah, teman-teman yang menyimak kalau memang belum ada yang paham didiskusikan saja. Jadi jangan presentasi selesai udah jangan gitu Pak. Diskusi ya, gunakan waktunya untuk memahami materi yang disimak begitu ya. Hal adaikum soal, tafadholu. Habis soal. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Silakan moderator ditutup. Syukran jazakumullah khairan firqah ar-rabi'ah. Baik, syukran Ustazah Fatwa atas masukan-masukan dan tambahannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin